sira ora sabar ari kala laranira bisa uga oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minatulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan bersama. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia ini, ialah bulan Ramadan. Disebut bulan mulia, sebetulnya bukan bulannya yang mulia, tetapi orang-orang yang menjalankan puasa itulah sebetulnya yang disebut mulia. Orang-orang yang taat kepada perintah Allah itu disebut mulia pada bulan Ramadan ini. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai bulan mulia. Sama dengan Masjidil Haram. Masjid tempat sujud haram itu adalah mulia. Tempat sujud yang mulia. Kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia. Ialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin sore saya diajak bicara tentang sesuatu hal yang pasti terjadi, tapi tidak selalu kita pikirkan. Ialah tentang kematian. Kematian itu pasti terjadi, tapi seringkali kita lupa terhadap apa yang pasti terjadi itu. Saya katakan kematian itu adalah lazim, pasti terjadi. Yang tidak lazim itu justru kalau orang tidak mati. So, sudah tua kayak gitu kok tidak mati-mati, artinya malah justru tidak lazim. Orang umurnya di zaman akhir ini sudah lebih dari 100 kok belum meninggal. Itu kan malah tidak lazim, tidak umum. Yang umum itu ya yang mati itu. Dalam hal mati ini, itu pada diri kita ini sebetulnya ada dua unsur. Ada unsur yang mati sebetulnya, lalu ada yang tidak mati gitu.
Walaupun saya katakan mati itu lazim, itu siapa yang mati, siapa yang tidak mati. Tubuh kita, diri kita ini terdiri atas dua hal, ialah jasmani dan ruhani. Yang berkali-kali saya katakan yang jasmani itu adalah yang kelihatan ini, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, ya. Itu jasmani, yang bisa dipegang itu jasmani. Yang jasmani itu berasal dari ibu dan bapak itu. Antara pertemuan antara sperma dan ovum lalu menjadi bibit manusia. Menjadi bibit manusia, tapi bibit ini tidak sempurna. Bibit ini tidak sempurna, lalu disempurnakan oleh Allah lewat ditiupkannya ruh. Pada saat kita umur 4 bulan 10 hari di dalam kandungan, itu disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh. Di surat As-Sajdah ayat 9 itu summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan kejadian ini, kata Tuhan, dengan aku tiupkan ruh. Jadi ruh ini dari Allah itu. Sedangkan tubuh kita ini adalah dimulai dari hubungan suami istri, bapak dan ibu. Lalu menjadi bibit manusia, yang bibit manusia itu sudah hidup ini. Dari sperma itu hidup, ada ruhnya itu. Lalu kemudian sampai dikatakan hidup karena akan tumbuh berkembang di rahim ibu itu sampai umur 4 bulan 10 hari disempurnakan oleh Allah. Jadi ada yang dari kedua orang tua, yang ada dari tiupkan oleh Allah. Yang dari kedua orang tua itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, telah kuciptakan kamu sekalian itu dari laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian terbentuklah manusia ini bergolong-golong, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang itu lalu berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, warnanya juga berbeda-beda gitu kan. Di seluruh dunia ini ada yang putih, ada yang hitam, ada yang seperti kita ini sawo matang gitu. Tubuhnya berbeda-beda, rambutnya juga berbeda-beda. Kalau di Indonesia itu wilayahnya memanjang dari Aceh sampai Papua sana itu, mulai dari yang paling lurus, rambutnya paling lurus di barat itu, lalu ke timur mengombak sampai yang ke timur sana itu keriting banget ya. Saya kadang-kadang merenungkan ini saja, kok bisa rambut saja itu kok
dari barat ke timur itu kok dari lurus mengombak keriting sampai keriting banget itu berbeda-beda itu. Kenapa berbeda-beda itu juga dikatakan untuk saling kenal mengenal. Coba kalau manusia itu seperti telur itu, telur ayam, telur bebek itu kan. Itu warnanya sama, sesama telur ayam, sesama telur bebek dia sama warnanya. Besarnya juga mirip-mirip gitu kan. Lalu kemudian kalau dimasukkan keranjang itu untuk niteni susah. Nah, kalau manusia itu umpama dibuat sama itu kan sulit untuk kenal mengenal itu. Karena itulah secara tubuh jasmani kita ini lalu berbeda-beda ini ternyata ada untungnya ya, bisa kenal Pak Sukir, bisa kenal Pak Iwan itu kan. Beda-beda, Pak Mujiono, kenal saya, itu kan berbeda-beda itu menjadi mudah. Nah, Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, baik yang jasmani dan yang ruhani ini nanti akan kembali. Kalau bahasa Jawanya itu akan mulih, akan wangsul, kundur itu kan. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia akan pulang, akan kembali. Dalam bahasa Qur'annya itu adalah akan roji'un, itu roji'un. Hanya dua hal ini ya beda itu. Karena asalnya beda maka kembalinya juga beda. Kalau jasmani karena dari Adam, keturunan Adam, dari tanah, maka kembalinya ke tanah. Kembalinya lalu dijadikan satu tempat namanya kuburan. Agar tidak tercecer kemana-mana, jadi letakkan satu tempat. Tempat itu namanya makam, namanya kuburan. Diletakkan di situ. Nah, kalau jasmani kembali ini tidak perlu, seperti yang saya katakan tidak perlu untuk dikhawatirkan nanti jangan-jangan tidak sampai. Karena diantarkan tetangga, diantarkan sanak saudara, dipikul lagi, pasti nyampe. Kecuali waktu corona ini tidak sembarang orang bisa ngubur. Tidak sembarang orang bisa ngantarkan. Kalaupun toh orang ngantarkan zaman corona itu harus dari jauh. Takut kalau itu ketularan itu kan. Tapi kalau dalam keadaan biasa itu diantarkan bersama-sama itu. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya di antara dua hal itu yang harus kita pikirkan itu adalah yang ruhani ini loh. Yang ruhani ini kembalinya itu kemana? Kan jelas itu dari Allah, ditiupkan oleh Allah. Summa sawahu wa nafakha fihi mirruhi, ditiupkan oleh Allah. Itu kembalinya kemana? Alamat kembalinya kemana itu? Alamat kembalinya itu kemana? Ya tentu namanya kembali ke tempat asal. Namanya kembali ke tempat asal, ke tempat sebelumnya roh itu ditiupkan itu, di mana itu? Nah, Ibu dan Bapak-bapak sekalian, kita mengenal rumah. Dalam agama itu diajarkan tentang rumah. Rumah, saya sebut rumah ruhani. Ialah di surat Ali Imran 96 itu, inna awwala baiti wudhi alinas lalladzi bibakata mubarakan wa hudalil alamin. Di Bakah, sesungguhnya yang mula-mula rumah saya nyatakan
untuk seluruh umat manusia itu adalah bibakata ini. Bibakah. Bakah itu di mana? Bakah yang hakikat itu di mana? Tapi Allah menunjukkan ada satu tempat yang mulia itu. Ialah di Baitullah yang ditandai oleh bangunan Ka'bah itu. Disitulah sebetulnya tempat kembali. Tempat kembali itu ruhani kita itu di situ. Karena itulah seumur hidup, walaupun itu sekali, apakah lewat umroh, lewat haji, kita disuruh untuk menyaksikan tempat kembali itu. Kita disuruh putar, namanya tawaf 7 kali. Disuruh untuk nyium Hajar Aswad, yang disebut dengan penjelmaan daripada malaikat Zuriah, tukang foto. Makanya kita nyium itu lalu terfoto wajah kita. Kalau tidak bisa itu karena berdesak-desakan disuruh untuk istilam, fingerprint. Nah itu. Ini agar kita kerasan, kita tahu, kita sadar bahwa disitulah tempat kembali. Nah, kok saya kadang-kadang juga kepikir di rumah itu, kalau zaman saya masih kecil, ibu itu beli ayam di pasar, agar itu pomah itu lalu ayam itu diputerkan di soko itu 3 kali. Kalau sudah diputerkan di soko itu kan 3 kali ayam itu tidak pergi. Kita juga begitu kok, ini ada kesamaan ini gimana ini? Kita disuruh puter tawaf 7 kali ini. Baitullah itu agar kita pomah di situ sehingga ketika nanti kita kembali itu tahu tempat kembali. Ialah di Baitullah itu nanti di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita lalu disuruh haji atau umroh itu tempatnya adalah sebagian di situ. Walaupun inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah, tapi tidak lepas daripada tempat itu. Nah, nanti lalu kemudian proses kematian ini juga dijelaskan oleh di dalam Al-Qur'an itu. Proses kematian itu. Ada yang mati dalam keadaan yang indah. Itu diterangkan di surat As-Sajdah itu ayat 21, 27. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu kembali. Kembali kemana? Kembali ke ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah banget ini Bu Bapak sekalian. Manakala kita bisa meraih ini, kita disapa oleh Allah. Kembalilah kamu, kembali pulang. Kundurlah kamu, wangsullah kamu. Pulanglah kamu ke kampung akhirat, ke rumahmu yang sebenarnya. Itu yang rohani ini yang justru kita bertanggung jawab itu nanti. Itu bisa enak kayak gitu, bisa indah kayak begitu. Sampai lalu kemudian mungkin ya, apakah itu penggambaran yang bisa kita lihat kalau kita takziah lalu kemudian kita lihat dan kita komentari wajahnya kok berseri-seri, wajahnya kok bercahaya. Biasanya kan ada wajahnya bersih, wajahnya bersih, kok senyum, jenazahnya itu senyum. Itu kan gambarkan
keindahan itu sebetulnya. Orang lalu juga yang menyaksikan itu senang. Tapi tidak semua orang begitu ternyata itu. Tidak semua orang mengalami suasana meninggal yang indah itu. Tidak semua, siapa? Kita tidak bisa. Tidak bisa lalu kemudian ketika meninggal aku nanti tak tersenyum, itu kan tidak bisa. Tidak bisa direkayasa itu kan. Tidak bisa direkayasa. Aku nanti kalau meninggal akan tenang, ya, akan damai, akan tidak bisa itu. Itu dalam suasana kayak gitu itu tidak bisa. Orang lalu mengatur dirinya sendiri tatkala meninggal itu tidak bisa. Tidak ada ceritanya begitu, tidak ada sekolahnya. Tapi selain yang indah itu ada yang mengerikan memang Ibu dan Bapak sekalian. Yang itu dijelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 11 itu. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un itu kan. Allah mewakilkan, tidak sebagaimana yang satu tadi, ialah disapa dengan sapaan yang bagus, tapi mewakilkan kepada malaikat maut, tidak ditangani sendiri, mengirim utusan. Ya karena itu utusan maka ya semaunya utusan itu yang tidak punya kasih sayang. Pakai protap, pakai SOP kalau bahasa sekarang itu. Cara mencabutnya ya begini, karena protapnya begini, SOP-nya kayak ini yang mengerikan Ibu dan Bapak sekalian. Yang mengerikan, yang berat, yang menakutkan, yang sakit, katanya digambarkan begitu. Dan sakitnya itu tidak bisa digambarkan, katanya bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup, diremes-remes untuk mengeluarkan nyawanya itu dari tubuhnya itu. Itulah lalu kemudian kita juga orang mengatakan, dan biasanya kalau wajahnya tidak begitu bagus itu gelap, itu lalu tidak diceritakan, ojo dicerita nih gitu biasanya, ngegirisi, menakutkan, itu biasanya. Ada yang seperti itu Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, itu kematian. Jadi kematian di tubuh kita ini ada yang mati, ialah tubuh kita ini yang mati, yang kembali kepada jasmani kita yang mati, kembali ke tanah. Tapi ada yang tidak mati. Yang tidak mati itulah ruhani ini. Ruh ini karena dari Allah yang hidup selama-lamanya, pindah tempat dari dunia dan di akhirat. Itu ruhani itu yang nanti dimintai pertanggungjawaban itu. Proses mati juga ada. Berbeda, ada yang begitu indah, ada yang begitu menakutkan. Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan kita semua ini dengan berupaya selalu sehari-hari mendekatkan diri pada Allah, dengan cara kita memenuhi panggilan adzan, sholat bersama di tempat ini, puasa di bulan Ramadan, kita zakat, itu kan, mensucikan harta kita ini untuk agar diri kita ini juga suci, jiwa kita ini suci. Kita haji yang kuat, yang tidak kuat kita ini dengan berhakikat hati kita ada di Masjidil Haram, di Baitullah itu. Lalu kemudian dengan begini, kata Pak
Kita diajak untuk apa? Kata Pak Markus, diajak untuk selalu ingat Allah, selalu berzikir, sungguh-sungguh. Di awal bulan puasa dulu itu diajak sungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, sholatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, sholat malamnya sungguh-sungguh, berbuat baik, zikir sungguh-sungguh, dan lain-lain sebagainya itu, agar kita bisa kembali dengan keadaan yang, proses kembali dengan keadaan yang indah, karena kita selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya ini, sehingga lalu kemudian kita disebut sebagai telah memperoleh kebahagiaan, hati kita tenang di dunia ini, kembali dengan tenang, dan nanti bisa selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya dengan kasih sayang yang sempurna. Itulah renungan di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna binasul ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa akhiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afanil hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhassuana tabudana wa timmim tasirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma